Misteri pesawat yang hilang pernah terjadi berkali-kali. Mungkin yang paling kita ingat sampai saat ini adalah hilangnya MH370. Kenyataannya, pada tahun 1990, sebuah pesawat Boeing 727 milik maskapai Faucet Peru hilang. Bahkan beberapa sumber menyebut puing-puing dan penumpangnya pun tidak pernah ditemukan. Dan kisah hilangnya pesawat itu diselimuti oleh misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hello Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv. Video ini akan membahas kisah hilangnya sebuah pesawat Boeing 727 milik maskapai Faucet Peru di tahun 1990. Pesawat yang terlibat dalam penerbangan Faucet Peru Airlines ini sendiri adalah sebuah pesawat Boeing 727-247. Pesawat tersebut telah berusia 21 tahun dan memiliki registrasi OB1303. Pesawat itu diketahui terbang untuk pertama kalinya di tahun 1969 dan pesawat tersebut disewakan ke Air Malta. Maskapai Faucet Peru sendiri memang terkenal biasa untuk menyewakan pesawat-pesawatnya pada maskapai lain. Nah, kebetulan di musim panas sekitar tahun 1990-an maskapai Faucet itu menyewakan pesawatnya untuk Air Malta karena Air Malta sendiri membutuhkan pesawat yang lebih besar untuk mengangkut penumpang di musim panas. Pesawat yang disewa dari Faucet Peru ini kemudian dicat menggunakan livery dari Air Malta. Kontrak kerjasama penyewaan pesawat itu berakhir di bulan September 1990. Maka setelah kontraknya berakhir, pesawat itu akan dikembalikan dari Air Malta menuju ke Faucet. Dengan kata lain, akan dikembalikan ke Peru. Faucet Peru ini sendiri adalah sebuah maskapai besar milik Peru yang didirikan tahun 1928 dan resmi berhenti beroperasi di tahun 1997. Selama pesawat sewaan itu berada di Air Malta, ternyata kru yang mengoperasikannya berasal dari Peru. Sehingga setelah masa kontrak selesai, maka kru dari Peru inilah yang akan mengembalikan pesawat Boeing 727 ke Peru. Tanggal penerbangan reposisi itu terjadi pada 11 September 1990. Ketika dikembalikan, pesawat itu sudah dicat berwarna putih atau sudah tidak lagi menggunakan livery Air Malta. Pesawat itu terbang dengan membawa 6 kru dan 10 orang penumpang. Dari 10 orang penumpang itu termasuk ada kru teknis dan juga ground crew dari Peru. Kemudian ada juga keluarga dari para kru yang ada di dalam penerbangan tersebut. Pesawat itu berangkat dari Malta dengan rencana persinggahan di beberapa tempat karena pesawat tersebut tidak mampu untuk langsung terbang menuju ke Peru. Persinggahan akan dilakukan di beberapa tempat, yang pertama adalah di London, kemudian di Milan, dan pesawat akan melanjutkan penerbangannya ke Keflavik di Islandia sebelum melintasi Atlantik Utara menuju ke Gander di Newfoundland, Kanada. Lalu pesawat itu akan terbang lagi menuju ke Miami hingga akhirnya mendarat di Lima, Peru. Penerbangan dari Malta menuju ke London, kemudian terbang lagi ke Milan, semuanya normal dan juga lancar hingga kemudian pesawat itu mendarat di Keflavik. Setelah melakukan pengisian bahan bakar, pesawat kembali mengudara pada pukul 13:16 siang waktu setempat. Diperkirakan pesawat itu akan tiba di Gander pada pukul 15:00 sore waktu setempat. Namun anehnya, setelah terbang selama beberapa jam, penerbangan Faucet ini tidak pernah tiba di Gander. Beberapa saat sebelum ketibaan di Bandara Gander, ada informasi yang masuk dari 2 pilot maskapai Amerika. Yang pertama adalah maskapai TWA dengan nomor penerbangan 851 dan juga pilot dari maskapai American Airlines dengan nomor penerbangan 35. Mereka menginformasikan pada menara kontrol Gander bahwa ada sebuah pesawat Faucet Peru yang memberikan informasi bahwa mereka mengalami kondisi darurat bahan bakar. Kedua pilot dari maskapai Amerika itu menyebutkan bahwa pesawat Faucet itu sedang berada di ketinggian 10.000 kaki atau 3.000 meter dan pesawat saat itu sedang menuju ke Samudra Atlantik. Namun setelah informasi itu tidak ada lagi komunikasi yang terhubung antara pilot Faucet dengan 2 pilot maskapai Amerika tersebut.
Pesawat Fawcett Peru itu sedang berada di luar jangkauan menara kontrol manapun. Sehingga sepertinya pilot dari penerbangan Fawcett sengaja menggunakan frekuensi darurat agar pesan mereka didengar oleh pilot pesawat lain dan akan disampaikan ke menara kontrol terdekat. Dan memang benar, sampai waktu ketibaan penerbangan Fawcett Peru itu di Bandara Gander, pesawat tidak pernah sampai. Bahkan petugas menara kontrolnya tidak pernah mendapatkan kabar dari penerbangan tersebut. Pesawat Boeing 727 itu dinyatakan hilang di Atlantik Utara. Lokasi terakhir pesawat tersebut diketahui sekitar 290 km tenggara Newfoundland. Pesawat itu diketahui berada di jalur penerbangan yang tidak seharusnya. Dan ada kemungkinan semua penumpang yang ada di dalam penerbangan itu meninggal dunia. Setelah tidak mendapatkan kabar dari penerbangan Fawcett Peru, maka kemudian pencarian dan upaya penyelamatan langsung dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Kanada. Ada 3 helikopter, 3 pesawat, kemudian ada juga kapal milik penjaga pantai dan kapal patroli yang dikerahkan untuk menuju titik lokasi terakhir penerbangan Fawcett Peru. Sebuah sinyal lemah sempat terdeteksi dari pemancar darurat oleh sebuah satelit, tapi ternyata hal itu tidak dapat dipastikan bahwa sinyal tersebut berasal dari penerbangan Fawcett. Bisa saja sinyal lemah itu berasal dari kapal di sekitar hilangnya penerbangan Fawcett Peru. Kemudian pada bulan Januari tahun 1991, NTSB mengeluarkan pernyataan bahwa pesawat Boeing 727 yang hilang tersebut belum dilengkapi dengan ELT atau pemancar pelacak darurat. Cuaca pada saat hilangnya penerbangan Fawcett 727 itu dikatakan baik dan kondisi air laut tenang. Bahkan tim evakuasi yang menuju lokasi titik hilangnya penerbangan itu berharap bahwa pesawat masih dalam kondisi terapung di lautan. Karena pesawat Boeing 727 yang hilang itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk mendarat darurat di air dan bertahan selama beberapa saat. Bukan hanya itu, tapi pihak tim evakuasi juga percaya bahwa di dalam pesawat Boeing 727 itu dilengkapi dengan rompi keselamatan dan perlengkapan keselamatan. Maka setidaknya para penumpang yang ada di dalam penerbangan itu harusnya bisa bertahan untuk beberapa saat. Asumsi bahwa habisnya bahan bakar di pesawat Boeing 727 milik maskapai Peru itu sempat dinyatakan sebagai faktor utama. Tapi beberapa pihak menyangkal hal tersebut. Karena sebenarnya pesawat Boeing 727 itu mampu terbang sejauh 4.000 km. Sementara jarak antara bandara asal dengan bandara Gander itu hanya sekitar 2.500 km. Dengan kata lain, pesawat harusnya bisa tiba di Gander dengan aman. Belum lagi menurut pihak bandara Keflavik, pesawat Boeing 727 itu diisi bahan bakar untuk mampu terbang selama 6 jam dan memiliki 2 jam cadangan bahan bakar lagi. Kemudian informasi yang disampaikan pada 2 pilot maskapai Amerika ini juga justru menjadi polemik karena ada yang menyebutkan pesan itu disampaikan 23 menit setelah pesawat lepas landas. Ada juga yang menyampaikan bahwa pesan itu baru terdengar oleh kedua pilot maskapai Amerika setelah beberapa jam pesawat itu lepas landas. Terlepas dari upaya pencarian yang dilakukan selama berhari-hari, tim evakuasi mengatakan mereka tidak menemukan jejak pesawat Boeing 727 di sekitar lokasi yang menjadi titik lokasi terakhir penerbangan Boeing 727 tersebut. Kemudian para pejabat yang ikut melakukan pencarian juga menyebutkan bahwa pencarian terhambat oleh warna putih pesawat yang membuatnya sulit untuk dikenali dari udara. Juru bicara transportasi Kanada menyebutkan bahwa jelas penerbangan Fawcett dengan menggunakan Boeing 727 itu keluar dari jalur yang seharusnya dan keluar cukup jauh. Namun pihak mereka tidak dapat menentukan alasan keluar jalurnya penerbangan 727 tersebut. Meskipun pilot sempat melaporkan kondisi darurat bahan bakar kepada 2 pilot dari maskapai Amerika, tapi faktanya Bandara Keflavik menyebutkan tidak ada masalah dengan pesawat ketika pesawat tersebut mendarat di bandara tersebut, bahkan tidak ditemukan masalah pada saat pengisian bahan bakar dan tidak ditemukan juga masalah pada bahan bakar yang masuk ke pesawat. Sementara itu tim investigasi Kanada tetap percaya bahwa pesawat itu jatuh menghantam air, kemudian puing-puingnya menjadi puing-puing yang sangat kecil dan sulit untuk ditemukan. Ada beberapa teori yang berhembus mengenai hilangnya penerbangan Fawcett yang menggunakan pesawat Boeing 727. Yang pertama adalah pesawat itu tidak dilengkapi oleh GPS, sehingga ketika pesawatnya mulai keluar dari jalur penerbangan, pilot tidak menyadari pesawat itu telah keluar dari jalur yang seharusnya. Kemudian teori yang kedua adalah kemungkinan skenario lain, yaitu pilot memasukkan koordinat yang salah pada sistem pesawat.
Skenario serupa juga bisa menjelaskan mengapa Fawcett 727 tampak menyimpang dari jalurnya. Terlepas dari itu, meskipun semua ini bisa menjelaskan mengapa pesawat itu tidak pernah berada di tempat yang seharusnya, tapi tidak menjelaskan kenapa mereka tidak dapat menemukan arah ke bandara. Pesawat itu terlalu jauh dari rute penerbangan yang seharusnya. Akibatnya pesawat menghilang dengan komunikasi terakhir yang menyatakan bahwa mereka telah mengalami kondisi darurat bahan bakar. Kemudian ada kemungkinan bahwa navigasi radio memainkan peran besar dalam pengoperasian pesawat Boeing 727 tersebut. Karena saat itu pesawat jauh dari menara kontrol manapun dan jauh dari daratan, sehingga kemudian pesawat tidak dapat menangkap alat bantu navigasi dimanapun. Setelah banyak yang berasumsi bahwa pesawat itu menghantam air, kemudian semua penumpangnya dinyatakan meninggal dunia, tapi puing-puing pesawat yang diduga sebagai puing-puing pesawat Fawcett Boeing 727 sempat ditemukan di sekitar pesisir Kanada. Namun tidak dapat dipastikan apakah memang itu milik penerbangan Fawcett. Yang jelas, investigasi dari tim Kanada percaya bahwa pesawat itu jatuh menghantam air dan semua penumpangnya dinyatakan meninggal dunia. Selain investigasi dilakukan oleh tim investigasi Kanada, ternyata ada investigasi juga yang dilakukan oleh pemerintah Peru dan dilakukan sejak Januari 1991. Tapi penemuan-penemuan apa yang telah ditemukan oleh tim investigasinya tidak pernah terungkap. Bahkan laporan akhir mengenai tragedi penerbangan itu tidak pernah disampaikan ke publik. Sehingga penerbangan Fawcett yang menggunakan pesawat Boeing 727 sampai saat ini masih tetap menjadi misteri. Meskipun telah sekitar 33 tahun lamanya tragedi tersebut terjadi. Kita tentu sama-sama berharap agar misteri-misteri hilangnya penerbangan dapat terungkap di kemudian hari. Karena jika pesawat itu tidak ditemukan dan tidak dilakukan investigasi, mungkin saja tragedi tersebut bisa terulang kembali di masa yang akan datang. Itulah Delvers informasi dari channel Tamara Delv yang membahas mengenai hilangnya penerbangan Fawcett Boeing 727 pada tahun 1990. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau kalian punya informasi tambahan, kalian boleh banget tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Jangan lupa di like sama di komen, dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.